Hampir setiap orang dapat mengidentifikasi konstelasi Orion, yang bersama dengan beruang besar dan salib selatan, merupakan konstelasi paling terkenal di langit. Itu lebih terang dari beruang, lebih besar dari salib dan berisi 2 bintang dengan magnitudo pertama, Rigel dan Betelgeuse. Betelgeuse sangat jauh, jaraknya sekitar 430 tahun cahaya. Ini mungkin tidak akurat, tetapi jelas tidak di depan pintu kami. Tapi itu adalah supergiant yang berdenyut, dengan diameter setidaknya 400 kali matahari dan luminositas yang bisa menyamai 15,000 matahari. Betelgeuse sangat berkembang, hampir pensiunan usia tua yang luar biasa. Itu telah menghabiskan bahan bakar nuklir utamanya, yang berarti bencana menanti. Jika teori kita saat ini benar, itu akan meledak sebagai supernova dan akan berakhir sebagai bintang neutron atau, lebih mungkin, lubang hitam. Jadi, ketika ledakan supernova terjadi, bagaimana pengaruhnya terhadap kita di bumi ini? Apakah akan ada efeknya di bumi? Dan yang paling penting, apakah ada bahaya? Pada pertengahan tahun 2000-an, para ilmuwan di Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley melaporkan pada pertengahan tahun 90-an bahwa ledakan supernova 41,000 tahun yang lalu, pada jarak 250 tahun cahaya, dapat membunuh mamut tersebut. Gading mamut berumur 34,000 tahun ditemukan mengandung kawah tubrukan kecil, yang tampaknya dihasilkan oleh butiran radioaktif kaya zat besi yang bergerak dengan kecepatan 22 juta kecepatan yang khas dari ejeksi supernova. Selain itu, situs arkeologi berusia 13,000 tahun di Amerika Utara menunjukkan bukti dampak yang besar. Ini bisa berarti bahwa puing-puing dari ledakan supernova yang mungkin telah menyebabkan kepunahan terakhir mamut dan mamalia besar lainnya. Tidak ada keraguan bahwa ledakan supernova dalam jarak beberapa puluh tahun cahaya dari kita akan menimbulkan konsekuensi yang paling tidak menyenangkan. Supernova yang sangat besar dapat menjadi seterang seluruh galaksi dan jika salah satu tetangga dekat kita seperti Alpha Centauri memutuskan untuk berperilaku seperti ini, kita pasti tidak dapat mengabaikannya. Itu akan menjadi seterang bulan, itu tidak masalah, tetapi itu akan memandikan kita dalam semua jenis radiasi yang akan sangat berarti. Belum ada supernova di galaksi kita sejak abad ke-17. Tetapi pada tahun 1987 salah satunya berkobar di awan besar Magellan dan hasilnya mudah dideteksi bahkan dari jarak 169,000 tahun cahaya. Jadi apakah peredupan Betelgeuse berarti akan meledak? Karena Betelgeuse sangat dekat dengan planet kita, ketika meledak dan berubah menjadi supernova, ia akan cukup terang untuk terlihat pada siang hari selama berminggu-minggu. Tetapi karena jaraknya hampir 430 tahun cahaya ketika ledakan supernova terjadi, Betelgeuse akan bersinar sebentar di langit kita jauh lebih cemerlang daripada bintang atau planet lain manapun. Meskipun kita belum tahu apakah Betelgeuse adalah ancaman atau tidak, para ilmuwan telah menemukan cara untuk mendeteksi kapan sebuah bintang akan menjadi supernova. Penemuan baru yang revolusioner ini dapat membantu mengembangkan sistem peringatan dini sebelum salah satu ledakan kosmik besar terjadi. Data simulasi dalam penelitian ini menunjukkan seperti apa bintang super raksasa merah di tahun sebelum mereka menjadi supernova. Bintang seperti itu membesar ukurannya sebelum berubah menjadi supernova dan menjadi lebih redup dan redup. Simulasi mengungkapkan bahwa sebelum ledakan ini terjadi, kepompong debu mengelilingi bintang terbentuk di sekitar bintang. Hal ini membuat bintang menjadi sekitar 100 kali lebih redup dalam cahaya tampak dalam beberapa bulan terakhir sebelum mereka mati. Peredupan tersebut mungkin disebabkan oleh akumulasi materi secara tiba-tiba di sekitar bintang, yang mengaburkan cahayanya, meskipun para ilmuwan tidak yakin bagaimana hal ini bisa terjadi. Dengan informasi tersebut, para astronom akan dapat mengarahkan teleskop lain ke target untuk mempelajari kondisi fisik atmosfer bintang tersebut saat ia bersiap untuk hitungan mundur terakhir menuju kehancurannya sendiri. Pada tahun 2020, Betelgeuse tiba-tiba meledak dan mengeluarkan sebagian besar massa permukaannya. Tidak ada seorang pun di dunia yang pernah melihat hal seperti ini, sebuah sentimen yang juga dimiliki oleh NASA. Sementara semburan matahari biasa terjadi, tidak diragukan lagi, letusan ini adalah sesuatu yang jauh lebih kuat.
Matahari kita terus membuat ulah sepanjang waktu. Pada tanggal 2 Oktober 2022, matahari telah memancarkan suar matahari yang kuat. Observatorium Dinamika Matahari NASA menangkap gambar acara tersebut. Suar ini ditemukan sebagai suar X1, salah satu jilatan api paling intens saat kita menuju solar maksimum saat jilatan api matahari paling sering, kuat, dan berpotensi menimbulkan bencana jika menghantam bumi. Pada malam tanggal 29 Maret tahun ini, suar matahari yang sangat besar melumpuhkan komunikasi radio di planet kita. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, solar flare adalah ledakan besar dari permukaan matahari yang memancarkan semburan radiasi elektromagnetik yang intens. Suar matahari ini sangat kuat dan diklasifikasikan sebagai suar X1.2, milik kelas 10 paling kuat, menerobos masuk ke bumi, mengionisasi lapisan atas atmosfer, dan berhasil mengganggu komunikasi radio di seluruh Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru selama 1 jam. Suar muncul dari kelompok bintik matahari terbesar dan paling kompleks yang saat ini diamati di bagian barat daya piringan matahari oleh peramal cuaca luar angkasa. Suar surya kelas 10 ini sudah yang ke-7 tahun ini. Asal tahu saja bedanya, tahun 2022 secara keseluruhan hanya menyaksikan 7 jilatan api matahari kelas X. Tahun ini baru saja dimulai dan sudah hampir melampaui jumlah suar tahun 2022. Itu besar. Letusan Betelgeuse bagaimanapun adalah ledakan yang jauh lebih besar. Pengusiran khusus ini adalah 400 miliar kali massa suar matahari biasa dari matahari kita. Para ilmuwan telah menyatakan bahwa jumlah ejeksi yang sangat besar di Betelgeuse tentunya merupakan fenomena yang membutuhkan lebih banyak pemahaman sebelum mereka dapat memberi kita jawaban pasti dan sampai pada kesimpulan. Meskipun kita tahu bahwa raksasa merah membakar bahan bakarnya jauh lebih cepat daripada katai kuning seperti matahari kita, yang menarik adalah bahwa bintang tersebut tiba-tiba meredup secara misterius. Para astronom di seluruh dunia bingung mengapa fenomena itu terjadi, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskannya pada saat itu. Butuh beberapa saat sebelum kita memiliki jawaban pasti tentang Betelgeuse. Namun, tampaknya dari semua kandidat yang akan segera menjadi supernova, Betelgeuse tampaknya menjadi yang terdekat. Itu jauh lebih dekat daripada Eta Carinae atau Rho Cassiopeiae dan jika meledak kita akan belajar banyak darinya. Dan, setelah ledakannya mereda, seluruh penampilan Orion pemburu surgawi akan berubah selamanya. Raksasa itu akan kehilangan bahunya. Meski supernova masih beberapa waktu lagi, kita perlu mewaspadai gangguan-gangguan ini suatu saat nanti bisa mempengaruhi generasi mendatang, jika bukan kita, tapi apa yang saya tahu? Bagaimana menurutmu? Tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk berlangganan Orbit Bahasa.